Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita mendengar mendengar yang sudah kita dengar permasalahannya. Sebetulnya kita tadi mendengar atau tidak mendengar. Karena seringkali telinga ini mendengar tapi hatinya tidak ikut mendengar. Seringkali telinga ini mendengar tapi pikirannya nggak ikut mendengar. Makanya syarat untuk dapat ilmu nomor satu adalah diam mendengarkan. Diam mulutnya, diam pikirannya, diam hatinya, diam tubuhnya, mendengarkan yang disampaikan. Disitulah nanti akan turun rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rahmat sudah turun, maka ilmu akan masuk ke dalam hati. Kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan memancarkan energi, memancarkan cahaya dari ilahi Rabbi, dari Tuhan kita semua, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian energi sudah menjalar ke tubuh, maka tubuh ini menjadi tubuh yang bergerak ke arah kebaikan. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut berbicara yang baik, tangan, kaki, anggota tubuh melakukan hal-hal yang baik. Mau tidak mau tetap akan melakukan yang baik. Walaupun yang dilihat buruk, tetap melakukan yang baik. Yang didengar buruk, melakukan yang baik. Itu orang-orang yang hatinya telah hidup, orang-orang yang hatinya telah mengerti, orang-orang yang hatinya telah paham. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Judul ceramah saya malam hari ini, insya Allah nggak panjang, singkat, padat, barokah. Judulnya jangan kalah sama anjing. Hop, 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 hop. Itu suara begitu, suara anjing, betul? Mirip. Iya, anjing menyala. Hop. Begitu dengar suara anjing, kita mengatakan najis. Ya kan, najis. Memang anjing itu najis. Tapi anjing bukan simbol keburukan, bukan simbol keburukan. Satu-satunya anjing yang disebut dalam Al-Qur'an adalah anjing yang menemani Ashabul Kahfi. Kemuliaan cukup sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari anjing tersebut? Anjing saja tahu mana wali, mana yang enggak wali. Anjing paham mana preman, mana orang yang beriman. Anjing paham mana orang yang kenal Allah, mana orang yang enggak kenal Allah. Kemudian setelah anjing itu paham, ini waliullah, ini orang soleh, ini orang yang dicintai Allah, anjingnya ikut, anjingnya mengawal, anjingnya menjaga, anjingnya enggak mau pergi, anjingnya berdiam di sana sampai anjing itu mati, tidak meninggalkan tempatnya. Artinya anjing tersebut setia kepada ulama, setia kepada orang soleh, setia kepada waliullah, setia kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seringkali Allah sudah tunjukkan kepada kita wali-walinya, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang disayang Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah. Allah sudah tunjukkan, Allah sudah jelaskan. Bukannya kita ikut, bukannya kita mengawal, bukannya kita diam bersama wali tersebut, bukannya kita setia, tetapi kita berpaling, tidak mau kumpul dengan aulia, tidak mau dekat dengan wali Allah, tidak mau membela wali Allah, maka nasib kita tidak akan sama dengan nasib anjing Ashabul Kahfi. Na'udzubillah min dzalik.
anjingnya Ashabul Kahfi disebut dalam Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lemah disebutkan termasuk hewan yang nanti masuk surga. Termasuk hewan yang nanti masuk surga. Apa sebabnya? Karena dia mau menemani waliullah, mau menjaga waliullah, mau membela waliullah, mau dekat dengan waliullah, mau ikut waliullah. Pertanyaan saya, kalau anjing saja ikut waliullah jadi mulia seperti itu, kira-kira kalau kita ikut waliullah mulia seperti apa? Tentunya sangat mulia. Pertanyaan saya, mau enggak dikalahkan sama anjing? Mau tidak dikalahkan sama anjing? Kalau anjing bisa kenal mana yang wali, mana yang bukan wali, seharusnya kita jauh lebih kenal mana yang wali, mana yang bukan wali, mana yang beriman, mana yang pura-pura punya iman. Seharusnya kita paham, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang begini, akhir zaman banyak manusia yang lupa, manusia yang gak ingat, yang dikejar cuman pangkat, yang dikejar kedudukan, yang dikejar harta, yang dikejar popularitas, lupa semuanya akan mati. Belum lama nih, hari ini ada orang yang punya kekayaan luar biasa, ternyata dikubur. Dipindahkan ke alam tubuhnya, ke alam yang lain, betul? Dimakamkan. Ya, kekayaannya luar biasa, akhirnya toh mati juga, benar? Jadi orang kaya mati nggak mati? Mati. Orang ganteng? Mati. Habib Ali? Ya, nanti setelah panjang umur, begitu atilah saya walafiat, nanti tetap juga akan mati. Nabi mati, Rasul mati, semua juga akan mati. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena banyak orang lupa kalau mau mati, ribut saja urusan yang nggak penting, urusan yang nggak manfaat, urusan yang nggak bisa membuat bahagia dunia maupun akhirat. Besok anak saya makan apa, besok saya bagaimana, lusa saya harus bagaimana, gimana caranya, nanti kita bagaimana. Ribut urusan yang seperti itu. Mau hidupnya bahagia, mau hidupnya enak, sudah dicontohkan dengan jelas, yaitu ikuti para waliullah. Kalau kita ikut waliullah, selamat. Ikut waliullah, menang. Ikut waliullah, tentram. Ikut waliullah, kita menjadi mulia. Ikut waliullah, pangkat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat Al-Idrus berbicara, muncul Al-Idrus yang lain. Ya kan, saat Al-Idrus berbicara, muncul Al-Idrus yang lain. Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus tuh. Itu Habib yang bisa membuat saya tertawa. Ya, bisa membuat saya tertawa bahagia itu beliau. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu, mari kita didik anak-anak kita, didik keluarga kita, didik teman-teman kita. Untuk apa? Cinta wali. Orang dulu ya, saya nggak paham orang zaman sekarang. Karena saya hidup dengan orang zaman dahulu, saya jarang hidup sama orang zaman sekarang. Orang dulu, anaknya dikenalkan, nak, ini Habib Soleh Tanggul, nak, keramatnya seperti ini. Nak, ini Habib Ali Kuitang, karomahnya seperti ini. Nah, ini Habib Anis, karomahnya seperti ini. Nah, ini Habib Ali Bungur, karomahnya seperti ini. Nah, ini Mbah Mangli, karomahnya seperti ini. Nah, ini Mbah Khalil Al-Bangkalani, karomahnya seperti ini. Nah, jadi seperti beliau-beliau, karomahnya luar biasa. Dulu, saya masih ingat bagaimana ayah saya menceritakan kepada saya karomahnya Habib Soleh Tanggul. Ya, bagaimana karomahnya Habib Soleh Tanggul. Saya masih ingat bagaimana teman-temannya ayah saya menceritakan karomahnya Mbah Mangli rahimahullah. Jadi duduk itu yang diobrolkan karomah para wali, sehingga timbul dalam hati kecintaan kepada para wali, kecintaan kepada orang-orang yang soleh. Coba belajar dari Ustadz Baba ini, belajar. Tiap tahun hadir maulid, kita belajar dari Ustadz Baba ini. Coba ditanya, kemarin punya duit enggak? Ustadz, untuk maulid hari ini ngundang orang sekian banyak, panggung yang megah seperti ini, kemarin punya duit enggak ini? Iya, 10 hari yang lalu punya duit enggak? Nyatanya acara hari ini terlaksana. Gimana nih caranya nih? Gimana
Caranya gampang. Tuh lihat, masuk rumahnya yang dipajang foto siapa? Fotonya siapa yang dipajang itu? Di rumahnya nih fotonya siapa? Fotonya orang kaya? Iya, orang kaya yang hakiki. Fotonya orang jenius? Iya, orang jenius yang hakiki. Yang dipasang fotonya habaib, fotonya kiai, fotonya asatidz, fotonya ulama. Orang-orang yang soleh. Ada barokah. Fotonya saja barokah. Apalagi kalau difoto dalam hati. Dalam hati ada foto-fotonya orang soleh itu. Dikit-dikit ingat Habib Fulan, dikit-dikit ingat Syekh Fulan. Zaman sekarang anak ditanya, tahu enggak kamu karomahnya Mbah Mangli? Tambah nanya, siapa itu Mbah Mangli? Mbah siapa? Mbah Mangli itu siapa? Kamu tahu enggak karomahnya Habib Ali Bungur? Siapa Habib Ali? Ali Bungur. Kamu tahu enggak karomahnya Habib Husin? Ya luar Batang. Tambah nanya, kenapa dikasih nama luar Batang itu? Apa itu luar Batang? Gak paham, ya tidak paham. Kenapa? Orang tuanya tidak mengenalkan siapa aulia, siapa orang-orang yang soleh tersebut, gak dikenalkan. Akhirnya dalam hati timbul rasa cinta pada dunia, cinta pada kedudukan, cinta pada pangkat. Kalau udah kenal pangkatnya wali, maka gak akan cari pangkat yang lain. Kalau udah kenal kemuliaannya wali, gak akan cari kemuliaan yang lain. Saya tadi mau ceramah, saya minta mic-nya volumenya dinaikkan. Kenapa? Karena saya anggap kurang keras. Mbah Mangli ceramah yang hadir ribuan tanpa mic. Tanpa mic, yang hadir ribuan. Yang paling belakang dengar sama kerasnya dengan yang di depan. Gimana caranya itu? Ngomongnya biasa, nggak teriak-teriak seperti orang-orang. Bahkan beliau itu kalau mau manggil orang satu kampung, cuman ngomong Fulan, satu kampung datang semua itu, mau bantu. Kenapa? Pengen memuliakan. Kita teriak Fulan, telepon gak datang-datang. Iya, volume udah dinaikkan, masih mungkin yang di belakang tidak sejelas yang di depan. Mungkin yang di tengah tidak jelas yang di belakang. Tidak bisa volumenya menyampai semua orang sama, nggak bisa. Waliullah sampai sama volumenya. Bahkan karena cintanya Mbah Mangli rahimahullah kepada yang namanya Habib, cinta sama Habib, Mbah Mangli itu tidak mau ceramah kalau ada Habib. Kalau ada Habib, Mbah Mangli nggak mau ceramah. Sehingga saat itu ada satu Habib yang nyamar hadir di tengah pengajiannya Mbah Mangli ketika beliau ceramah. Mbah Mangli langsung diem dan berkata, Doro Habib, tolong pergi dulu. Silahkan langsung masuk ke rumah dulu. Saya tidak akan bicara kalau ada Doro Habib di sini. Masya Allah, bisa ngerti ada Habib? Orang zaman sekarang udah jelas Habib di depannya, masih tidak dihargai, masih tidak dihormati. Anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, boleh saya nanya? Saya ini belum ceramah, baru muqaddimah, Beb. Muqaddimah, tapi malam ini ceramahnya nggak mau panjang-panjang, singkat, padat, insya Allah manfaat. Amin. Muqaddimahnya begitu. Boleh saya nanya? Siap mati? Yakin? Yakin? Surga atau neraka? Kenapa Anda siap mati sekarang? Karena jelas di majelis ilmu. Kalau saya nanya nanti jam 2 malam siap mati enggak? Mikir. Betul mikir. Karena di rumah entah bagaimana. Pertanyaan selanjutnya. Udah punya amal? Sholatnya udah bagus? Puasanya udah hebat? Zikirnya udah banyak? Belum? Terus mau ngapain? Mau ngapain? Nanti kalau mati mau ngapain? Udah, makanya zaman sekarang ini amal yang terbaik diantaranya memupuk rasa cinta pada wali. Kalau udah hati ini cinta sama wali, dekat sama wali, mau kumpul dengan para aulia, insya Allah walinya nggak lupa sama kita. Walinya nggak akan meninggalkan kita. Masih ingat dulu saya ceritakan Habib Ali Bungur, masih ingat ceritanya kan? Lupa. Masya Allah. Habib Ali Bungur ziarah ke makam Sunan Gunung Jati bersama pengikut-pengikutnya.
Dahulu ada aturan, yang bukan Habib tidak boleh masuk area makam. Betul atau betul? Yang bukan Habib gak boleh masuk area makam. Saat itu terjadi cekcok antara pengikut Habib Ali yang non Habib bersama petugas-petugas yang menjaga makam. Hampir terjadi keributan. Habib Ali Bungur kemudian rahimahullah noleh ke belakang nanya, ada apa ini? Dijawab, Habib, kami gak boleh masuk makam karena kami bukan Habib. Maka Habib Ali Bungur dengan santai mengatakan, ya udah, kalau kalian tidak boleh masuk makam, maka aku tidak akan masuk makam. Yuk kita Fatihah, tahlil, yasin, ziarahnya dari luar sini. Saudara-saudara, teman-temanku sekalian, kata beliau, bil makna, ketahuilah, saya nanti kalau diperintahkan Allah masuk surga, saya tidak akan masuk surga sebelum mengajak kalian semua, apalagi sekedar masuk makam. Masya Allah, nikmat ini. Punya teman Habib orang soleh, punya teman Kiai orang soleh, nikmat punya teman yang seperti itu. Lah punya atau tidak? Zaman sekarang temannya WhatsApp, temannya Facebook, temannya berita yang gak manfaat, temannya kalimat-kalimat yang menyesatkan dada, menyesatkan pikiran, temannya membuat hidup semakin susah. Beda dengan aulia wassolihin. Kita banyak hutang, datang ke tempatnya orang soleh ngomong, gak usah kamu pikirin, beres-beres. Gak usah kamu pikirin, beres-beres. Beres gimana Habib? Iya beres, udah pokoknya gak usah dipikirin, pasti beres, udah ngopi dulu, ngopi. Diajak ngopi, ditenangkan pikirannya, diajak ketawa, hidupnya jadi ringan, hidupnya jadi enteng, tidak terasa bebannya itu gak terasa, disingkirkan beban dari hatinya. Walinya yang ngurusi, sambil duduk, diajak duduk. Gak paham ini yang diajak duduk, walinya dalam hati berdoa, ya Allah lunaskan hutangnya, ya Allah beri dia rezeki, sambil ngopi. Dikira diajak ngopi, dikira orang solehnya anteng diam, orang solehnya sambil ngopi, hatinya bekerja, ruhnya bekerja, minta sama Allah Ta'ala, belum pulang kecuali udah disiapkan penyelesaian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Iya, karena orang yang berjalan ke orang soleh, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia lagi melakukan ketaatan, lagi bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah menjadikan untuknya solusi dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Pertanyaan selanjutnya, sudah punya teman wali belum? Cari. Kalau belum, cari. Nah kalau kita belum punya teman wali yang nyata di alam zahir, cari teman wali yang udah nyata di alam batin, alam gaib, alam arwah. Itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Baca Ratib Haddad, baca Ratibul Attas, baca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sering-sering kirimkan Fatihah dengan para aulia wa salihin, sehingga kita diakui sebagai teman-temannya, diakui sahabatnya. Kenapa? Sering kirim-kirim Fatihah, sering kirim-kirim ayat-ayat Al-Quran, sering kirim-kirim zikir untuk beliau-beliau di alam barzah sana, sering kirim-kirim pahala untuk beliau-beliau, maka nanti beliau yang carikan untuk kita. Nah, untuk kamu pantasnya nih temannya nih fulan, kita akan diperkenalkan dengan wali-wali Allah. Nih wali Allah, nih biar jadi teman kamu nih biar dekat sama kamu. Kalau udah punya teman wali Allah, sungguh ya akhi, gak ada hidup itu berat, gak ada. Hidup itu mudah, hidup itu ringan, hidup itu gak ada susahnya. Hanya orang-orang yang gak paham hidup yang selalu mengatakan hidup susah. Kalau udah paham hidup gak ada yang susah. Insya Allah 7 menit saya akan selesaikan materi ini. Nah ini ceramah saya, yang tadi itu muqaddimah. Udah siap? Yakin? Coba yang punya masalah angkat tangan. Jangan malu yang punya masalah. Ya udah, turunkan tangan. Yang pernah punya masalah, coba angkat tangan. Yang pernah punya masalah? Pernah? Ya udah, berarti yang nggak angkat tangan nggak pernah punya masalah. Orang hidup ini kan selalu dirundung masalah, betul? Ya, tapi buat orang-orang yang beriman, masalah itu walaupun ada, tapi adanya seperti tidak ada. Contoh, orang harus ngangkut semen 200 ton, berat atau enggak berat? Berat atau enggak berat?
Kalau dititipkan kontainer, kemudian tinggal pencet gasnya, berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan. Dia ngomong, saya angkat 200 ton. Teman-temannya heran, nggak mungkin kamu bisa ngangkat 200 ton. Dia ngomong, iya nggak, saya angkat sendiri. Saya titipkan truk, titipkan kontainer. Saya tinggal cet, selesai. Nyampe lokasi ringan. Betul atau betul? Betul atau betul? Masalahnya tetap ada, tetapi nggak ikut mikul. Biar kontainer yang mikul, paham? Nah, Allah Ta'ala memberi masalah bukan untuk membuat susah. Allah memberi masalah bukan untuk membuat susah. Allah nggak akan membuat susah hamba-hambanya. Nggak ada judulnya hamba Allah susah atau hamba Allah mengeluhkan saya susah. Nggak ada. Nabi Ayub alaihi salam, Masya Allah, persoalan hidupnya lengkap. Persoalan hidupnya lengkap. Dari serba punya menjadi serba nggak punya. Dari sehat menjadi sakit, lengkap. Dari dimuliakan sampai ditinggalkan, lengkap. Tapi hidupnya nggak pernah mengeluh. Hidupnya nyantai-nyantai saja. Hidupnya nikmat-nikmat saja. Ada sama nggak ada, punya sama nggak punya, hatinya tetap punya Allah Ta'ala. Nyantai, nggak ada yang kurang dalam diri beliau. Kenapa? Hamba Allah, urusannya sama Allah, nggak pernah ngurus makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyantai. Tak pernah masalah itu jadi masalah. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, istri tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita yang salihah, wanita yang luar biasa kayanya, wanita yang sangat-sangat cantiknya, wanita yang luar biasa budi pekertinya. Sampai-sampai Allah kirim salam langsung dari langit lewat malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril turun dari langit bawakan salamnya Allah Ta'ala, bilang Allah titip salam untuk Khadijah radhiyallahu ta'ala. Masya Allah, Allah assalam, Allah yang maha selamat, maha menyelamatkan, titip salam. Pangkatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala, kaya raya, terhormat, mulia. Hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW, dirinya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Sampai 3 tahun makan rumput, saudara-saudara. 3 tahun makan rumput, diboikot, gak enak hidupnya, diasingkan oleh kaumnya, tapi gak pernah mengeluh, gak pernah mengeluh. Bijambiha baginda Muhammad SAW, karena di sampingnya ada Rasulullah, di sampingnya ada kekasih Allah. Hatinya tenang, hatinya nyaman, pikirannya nikmat, hidupnya pun enak. Makannya rumput, makannya rumput. Tapi kita sehari makan 3 kali, tidur pun berjam-jam. Masya Allah, keluhannya, hidup kok seperti ini, hidup kok susah, hidup kok gak enak. Bagaimana menjalani hidup yang seperti ini? Padahal hidupnya makan berkali-kali, tidur berkali-kali, bisa bergerak ke sana dan ke sini, tubuhnya sehat, keluhannya luar biasa. Kenapa? Gak paham. Tidak paham. Mudah-mudahan malam ini saya dipahamkan Allah, Anda semua juga dipahamkan Allah Ta'ala. Biar nanti kalau ada masalah, itu bukan masalah. Oke, pertanyaan selanjutnya lebih sederhana. Yang kasih masalah siapa? Ada nggak yang bisa ngasih masalah selain Allah? Nggak ada. Jadi masalah itu yang ngasih siapa? Yang izinkan masalah itu terjadi siapa? Allah. Allah itu maha baik atau enggak maha baik? Maha baik. Ada yang nanya, Habib katanya Allah maha baik, kenapa saya dikasih masalah? Katanya Allah maha pengasih, maha penyayang, kenapa saya dikasih masalah? Jawabannya sederhana, karena Allah sayang sama kamu, karena Allah terlampau baik sama kamu, makanya kamu dikasih masalah. Kok bisa masalah itu baik untuk saya? Kok bisa masalah itu sesuatu kenikmatan untuk saya? Tanya sama ibu-ibu, Bu, lahir itu sakit atau gak sakit? Melahirkan sakit gak Bu? Sakit. Hasilnya nikmat atau gak nikmat? Nikmat. Punya anak, sakit, ibunya ketawa. Allah mau kasih yang namanya nikmat, prosesnya ada yang namanya sakit. Betul? Prosesnya namanya sakit, tapi hasilnya nikmat. Sakitnya sebentar, nikmatnya sepanjang zaman. Kalau anak itu dididik jadi anak yang soleh atau solihah, menjadi teman yang menyenangkan dunia sampai surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saya akan ambilkan dari Al-Quran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam surat itu, alam nashrah laka sadrak fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Di situ disebutkan kalau ada masalah, ada kesulitan, ada kemudahan. Dijelaskan sama ulama karena masalah di situ al-usur itu pakai alif lam ta'rif. Artinya masalah di ayat yang sebelumnya dan masalah di ayat yang setelahnya itu sama, satu jenis masalah. Tapi yusron tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam, bukan al-yusra, tapi yusron. Maka yusron kemudahan di ayat yang sebelumnya dengan kemudahan di ayat setelahnya itu dua hal yang berbeda. Jadi untuk satu masalah Allah kasih kemudahan, kemudian Allah kasih kemudahan. Artinya masalahnya satu, kemudahannya dua. Dari sini ulama mengatakan masalah adalah sumber rezeki. Masalah adalah sumber rezeki. Boleh nanya, saya kasih Anda semua soal matematika, 100 soal. Soalnya berat-berat. Masalah enggak? Masalah. Tapi kalau dibalik soal itu saya berikan jawabannya. Masalah atau bukan masalah? Bukan masalah, betul. Kemudian sambil itu kertas soal, kertas jawaban, kemudian ada kotak isinya uang 500 juta. Masalah atau hadiah? Hadiah. Saya cuma ngomong, tolong diisi ya, tolong diisi. Jawabannya udah ada di sebaliknya. Tolong kamu isi, nanti uangnya kamu ambil. Anda akan bilang terima kasih atau enggak terima kasih? Terima kasih atau enggak terima kasih? Terima kasih. Allah Ta'ala ngasih masalah, itu sudah ada solusi di dalamnya. Enggak ada masalah, enggak ada solusi. Masalahmu istrimu, solusimu ada dalam istrimu. Masalahmu anakmu, solusimu ada di anakmu. Masalahmu kantormu, solusimu ada di kantormu. Apapun masalah, di dalamnya sudah ada solusi. Di samping solusi, udah ada paket bonus hadiah. Paket bonus hadiah. Cuman kita sekarang ini suka gagal paham. Dikasih 100 masalah, dikasih 100 soal matematika, langsung bilang, waduh mumet ini, 100 soal nih, dikasih tahu ada jawabannya, nggak dilihat jawabannya, nggak harap soalnya capek-capek gitu ya, capek, padahal udah ada jawaban di belakangnya, dan nggak sempat lihat itu hadiahnya. Kenapa? Sibuk lihat masalahnya, sibuk lihat masalahnya, sehingga nggak bisa menikmati jawabannya, nggak bisa menikmati hadiahnya. Setiap masalah di situ ada jawaban dan di situ ada hadiah. Contoh. Ya kalau nggak pakai contoh nanti dikira saya asal ngomong. Dah contohnya dari Al-Quran dulu. Ya contoh dari Al-Quran. Yang udah saya share kemana-mana. Tapi nggak apa-apa diulang lagi malam hari ini. Masalahnya Nabi Musa dan pengikutnya saat dikejar Fir'aun. Nabi Musa dan pengikutnya dikejar Fir'aun. Masalahnya apa? Fir'aun sama laut. Betul. Masalahnya Fir'aun sama laut. Solusinya di mana? Di laut. Solusinya di laut. Pertanyaan saya, Nabi Musa selamat enggak? Selamat. Pengikutnya selamat enggak? Selamat. Fir'aun tenggelam. Pengikutnya Fir'aun tenggelam. Betul. Kemudian apa yang didapat? Mukjizat. Dapat hadiah namanya mukjizat. Hadiahnya dapat, masalahnya selesai. Betul atau betul? Itu Al-Quran udah menjelaskan seperti itu. Sederhana. Nabi Muhammad SAW di Taif dilemparin batu. Rasulullah SAW di Taif dilemparin batu. Masalah enggak itu? Masalah. Beliau berdarah. Apa hasilnya? Hasilnya malaikat berdatangan. Malaikat berdatangan. Minta izin. Saya akan balikkan gunung ini agar warga Taif tenggelam. Solusi apa yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah solusi itu yang dipilih? Tidak. Beliau minta solusi yang lebih hebat. Karena kalau semua ditenggelamkan, semua mati, meninggal kafir, neraka tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Rasul berpikir maju, berpikir selamat, berpikir surga. Maka Rasul minta, tolong ya Allah jadikan anak cucunya iman kepadamu dan iman kepadaku. Subhanallah. Masalahnya warga Taif, solusinya warga Taif, pembelanya warga
Taif. Akhirnya warga Taif jadi mukmin, jadi sahabat-sahabat yang luar biasa. Di situ masalah, di situ solusi, di situ ada hadiah yang luar biasa. Nah, seringkali kita melihat masalah itu momok, masalah itu petaka, masalah itu bencana, masalah itu sesuatu yang menyusahkan. Kenapa? Kita lihat masalah, gak lihat yang memberi. Lihat tuh yang ngasih Allah. Allah ngasih saya masalah ini. Ya tinggal ngomong, please ya Allah, selesaikan. Kasih jawabannya ya Allah. Ada orang nanya sama saya, Habib, kapan masalah saya selesai? Jawaban saya, saat kamu tidak mempertanyakan lagi kapan masalahmu selesai, masalahmu selesai. Kalau kamu masih bertanya terus, kapan masalah saya selesai? Kapan masalah saya selesai? Masalahmu tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena kamu mengeluhkan yang memberi masalah, mengeluhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencurhatkan perlakuan Allah kepada makhluknya Allah. Kalau kamu cinta Allah, kalau kamu sayang Allah, dikasih masalah nyantai, gak curhat sana, gak curhat sini, nyantai, jalani masalahnya, lakukan yang bisa mendatangkan solusi, yaitu iman dan takwa. Selesai, masalah itu akan jadi solusi sendiri dan ada hadiah di situ. Dua contoh tadi sebetulnya cukup. Sebetulnya cukup. Tapi saya mau kasih contoh yang saya alami sendiri. Boleh ya? Contoh yang saya alami sendiri. Gak usah yang jauh-jauh. Yang saya alami sendiri. Saya punya masalah waktu saya Ramadan buka pesantren khusus untuk Ramadan. Santri Ramadan. Masalahnya apa? Saya nggak punya kamar-kamar untuk santri. Santrinya saya tidurkan di musola. Tidurkan di musola. Yang laki-laki di lantai bawah, perempuan di lantai atas. Tidur di musola. Timbul masalah ini. Tidurnya nggak nyaman. Tidurnya nggak enak. Musola jadi ramai orang-orang yang tidur. Masalah. Nah, saya minta sama Allah, ya Allah, selesaikan masalah ini. Karena tahun depan mau buat lagi pesantren Ramadan. Hari raya kedua, tetangga saya nyamperin saya lagi istirahat tidur. Datang lagi, saya lagi tidur. Akhirnya tetangga saya kirim pesan WhatsApp. Telepon berkali-kali nggak saya angkat karena saya lagi tidur. Kirim pesan WhatsApp. Saya ada perlu. Akhirnya saya telepon. Maaf saya tidur tadi, perlunya apa? Tolong beli tanah saya. Persis sebelah majelis, tolong beli tanah saya. Saya bilang tunggu sebentar, saya mau musyawarah sama teman-teman saya. Alhamdulillah teman saya al-melaratu wal miskinu. Teman-teman saya orang-orang melarat miskin, susah pada nggak punya duit. Saya bilang sama teman saya, satu perwakilan orang-orang susah. Sini kamu, ya. Ini ditawarin, gimana? Beli atau nggak beli? Beli, Bib. Yakin. Yang nyuruh beli nggak punya duit, yang disuruh juga nggak punya duit. Keren toh? Siap. Saya bilang, kamu kalau belum selesai dilarang berhenti berdoa, wajib doa terus. Siap, Bib. Maka saya telepon yang punya tanah, oke, saya beli. Mintanya berapa? Singkat cerita, tanah itu semeter paling cuma 2 juta setengah semeter, luasnya 1000 meter. Seharusnya sekitar 2,5 M. Seharusnya. Tapi ditawarkan 5,75 M, kalau tidak segitu tidak dijual. Masalah atau enggak masalah? Masalah. Bener ya, masalah. Saya bilang, siap 5,75 M. Minta waktu 6 bulan. Iya, minta waktu 6 bulan. Akhir Januari 2019 harus lunas. Orang yang mengatakan deal. Tapi saya lagi di Australia. 2 minggu lagi saya pulang. Nanti kalau saya pulang minta uang muka 1/4 M. 2 minggu cari uang 1/4 M. Yang cari nggak punya duit, nggak punya kenalan orang kaya. Kalau toh punya, saya dilarang minta sama guru saya. Nggak boleh minta sama orang kaya. Nggak boleh minta. Alhamdulillah 2 minggu dapat uang 2/4 M. Yang 1/4 buat uang muka, yang 1 M langsung tempat itu saya bongkar, saya hancurkan, saya bangun. Teman saya ngomong, Habib kenapa uangnya buat bangun? Kenapa nggak disimpan dulu untuk melunaskan? Jawaban saya, beli untuk dibangun, bukan beli untuk dilihat, dibangun. Loh nanti bayarnya gimana? Nanti urusan nanti, sekarang ngurus yang sekarang. Alhamdulillah Januari akhir harusnya lunas.
Alhamdulillah Desember awal lunas, Desember akhir bangunan sudah 90% selesai. Pertanyaan saya, jadi santri yang nggak punya tempat tidur itu yang tadinya masalah atau jadi rezeki? Rezeki. Mudah atau susah? Mudah. Kenapa? Saya kembalikan kepada yang ngasih. Ya Allah, ini masalah, please selesaikan. Nah, Anda gaya kok. Gaya punya masalah, kumpulkan tim penyelesaian masalah, tambah masalah. Tambah masalah. Kalau punya masalah, timmu kumpulkan tim. Kita punya masalah ini. Yuk kita selesaikan. Caranya gimana? Ziarah luar Batang. Keren nih, timnya diajak ziarah luar Batang. Ada satu nih yang agak abu-abu. Agak nggak jelas. Maaf Pak, ngapain kita ziarah luar Batang? Nggak logis. Nggak logis. Dijawab, kamu lahir juga nggak logis. Kamu lahir itu juga nggak logis. Loh, kamu tuh kan lahir tuh yang namanya air mani itu kan jadinya cuman fisik. Fisik. Tapi kok sekarang bisa fisik ini tubuh bisa gerak-gerak. Iya, ada apanya itu roh? Roh tuh logis atau nggak logis? Nggak logis roh tuh. Dilihat nggak bisa, dirasa nggak bisa, ya kan? Tapi roh itu ada. Di logika nggak kepegang. Badannya masih sehat, rohnya keluar kok mati. Maka mati bukan dikatakan jantung berhenti. Mati itu roh keluar. Karena ada orang yang jantungnya berhenti ternyata masih hidup. Orangnya hidup lagi. Jangan bicara logis-logis, sudah logismu buang. Ayo berangkat dulu. Gimana Pak? Udahlah, buang semua itu. Kita akan minta tolong pada Allah Ta'ala lewat orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah luar Batang malam minggu, malam Jumat, Masya Allah. Malam minggu ziarah luar Batang sepi ya. Malam Jumat rame. Berangkat malam Jumat ziarah luar Batang. Karena sunnah ziarah malam Jumat. Lanjutkan malam Sabtu. Lanjutkan malam Minggu. Seminggu timnya diajak ziarah. Ziarah. Setelah itu kata pimpinannya tadi, alhamdulillah sudah kita seminggu ziarah luar Batang. Insya Allah masalah selesai. Anak buahnya semakin puyeng. Selesai gimana nih? Bosnya agak gila, nih bosnya gila. Lu udah jelas masalah kok. Berat, gayang, tim dan lain sebagainya. Begitu dia serahkan masalah ini kepada Allah Ta'ala, rupanya lagi duduk ngopi, Allah cerahkan pikirannya. Tik. Yang tadinya masalah beruut, ternyata itu penyelesaiannya sangat mudah. Penyelesaiannya sangat mudah. Kita masih ingat bangsa ini punya banyak masalah. Masalah. Dianggap masalah. Ternyata akhirnya tidak jadi masalah. Akhirnya justru jadi barokah. Jadi berkah. Nah kuncinya di mana? Jangan pernah menganggap masalah itu masalah. Ya, kemudian minta kepada Allah yang ngasih agar menyelesaikan. Insya Allah akan selesai dengan sendirinya. Itu rahasianya. Alhamdulillah, saya bicara udah sekitar 40 menit, kurang lebih. Ya kurang lebih. Penutup. Halo. Nanti ada Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Memang Al-Idrus ini punya sesuatu. Loh iya, wong saya Al-Idrus kok. Iya, saya Al-Idrus, kan membanggakan sesama Al-Idrus kan gak apa-apa. Yang penting tidak menghinakan yang lain. Betul kan ya? Saya kalau lihat Habib Muhammad bin Husain itu, lihatnya saja hati saya bahagia. Seneng ya, lihatnya seneng. Alim itu, orang pinter, orang alim. Walaupun suka bercanda, tapi itu orang yang punya ilmu. Ikhwani rahimakumullah. Terakhir, saya mau nanya, tolong dijawab sejujur-jujurnya. Ya, sampai kapan cari duit? Mau sampai kapan Anda cari duit? Saya bantu jawab ya, boleh ya? Sampai nanti bisa beli handphone baru, Bib. Bisa beli motor baru, Bib. Bisa beli rumah, Bib. Betul? Begitu punya handphone baru, berhenti enggak cari duit? Enggak. Punya motor baru, berhenti enggak cari duit? Enggak. Punya rumah baru, berhenti enggak cari duit? Enggak. Berarti sampai kapan cari duit? Sampai dipaksa sama tanah untuk tidak bisa cari duit. Mau seperti itu? Saya kasih contoh ya, kasih contoh.
Para ulama itu kan fokusnya bukan cari duit. Saya alhamdulillah gak mau fokus cari duit, gak mau. Bukan gak kerja loh, kerja. Muslim itu harus cari nafkah, kerja. Tapi gak cari duit, cari nafkah. Coba lihat kehidupan para ulama itu. Kehidupan para ulama, kerja. Kerjanya itu nyantai. Gigih tapi santai. Gigih tapi santai. Yang dimilikin gak masuk akal. Kerjanya seperti itu, tapi kok punya seperti itu. Kerjanya seperti itu, tapi kok bisa begitu. Kerjanya seperti itu, kok bisa nongkrong sampai subuh. Iya, pagi bisa ngakak, bisa makan, bisa nongkrong, bisa. Saya kerja dari mulai berangkat subuh, pulang malam ya. Susah mau ngobrol sama keluarga. Ngeluarkan duit juga mikir-mikir. Masuk warung, lihat daftar. Minuman termurah yang mana? Yang termurah yang mana? Lihat yang seperti itu mestinya udah paham. Kalau sabda Nabi Muhammad SAW, man kanat, barang siapa semangatnya tertuju pada akhirat, maka Allah akan jadikan hatinya itu kaya dan dunia mendatanginya dengan menghinakan diri. Dan barang siapa yang semangatnya, hatinya, tujuannya fokus pada dunia, maka Allah akan jadikan hatinya fakir, kefakiran tampak dalam pandangannya. Kesana kesini takut gak punya, takut miskin, takut susah, takut gak bisa hidup, takut dan takut. Kemudian tidak datang rezeki kecuali sesuai takdir yang sudah dibagikan oleh Allah untuknya. Pertanyaan saya, mau fokus rotipan atau fokus cari duit? Mau fokusnya maulidan atau fokus cari duit? Mau fokusnya sholat atau fokus cari duit? Mau fokusnya birrul walidain, bekti sama orang tua, atau fokus cari duit? Pertanyaan saya, tolong dijawab jujur. Jam 7 diminta bapaknya, diminta ibunya, tolong antarkan bapak ibu pergi ke rumah paman. Hari itu ada rapat besar di kantor. Jawab gimana? Siap bu? Atau ngomong dulu, bu ada rapat di kantor. Ibunya bilang, hantarkan ibu, gak peduli kantor. Maksa si ibu. Anda sebagai anak mana yang Anda tinggalkan? Kalau nggak datang rapat dipecat sama kantor. Pilih dipecat ibu atau dipecat kantor? Dipecat ibu atau dipecat kantor? Enggak, iya. Selama ini baru kencan sampai nggak jelas ibunya aja ditinggalkan. Kalau urusannya akhirat, silakan kantor pecat, silakan pekerjaan hilang, silakan duit lenyap, orang tuaku segala-galanya. Orang yang begitu fokusnya akhirat, beres semua urusannya. Gak mungkin tidak beres. Gak mungkin gak beres. Saya dulu tuh sekolah pinter, alhamdulillah. Ya, EQ lumayan. Grade 1 superior. Saya sekolah pinter, grade 1 superior, juara biasa. Kuliah dilarang sama ibu saya. Gak boleh kuliah. Padahal saya pakar buat soal-soal yang kira-kira akan keluar. Teman-teman saya terima ke perguruan tinggi. Saya gak boleh kuliah. Sami'na wa ta'na, ya udah gak boleh kuliah, gak jadi masalah. Ngerayu saya ke pesantren. Di pesantren baru 6 bulan disuruh pulang sama ibu saya. Pulang kamu, gak usah ke pesantren. Sami'na wa ta'na. Masya Allah. Hasilnya apa sekarang? Hasilnya apa? Nurut sama orang tua. Gak mungkin kalau fokusnya ke akhirat, bekti sama orang tua, hidupnya susah, gak mungkin. Makanya bapak-bapak, kaum lelaki, saya pesankan, jangan gara-gara istrimu engkau abaikan orang tuamu. Lebih baik abaikan istrimu dan turuti orang tuamu. Emang betul. Kalau salah nggak saya sampaikan. Bu, jangan jadi istri yang gaya minta dijadikan nomor 1. Nomor 1 itu orang tua. Hei kaum laki-laki, jangan takut untuk mencintai orang tuamu gara-gara istrimu. Nomor 1 orang tuamu. Kalau istrimu minta dijadikan nomor 1, segera kamu katakan tidak bisa. Pokoknya ibuku, bapakku marah, suruh marah, teriak, suruh teriak. Dia kunci kamar, suruh kunci. Anda cari kamar yang lain. Dia nggak mau, cari istri 1 lagi.
Gitu aja kok repot. Paham? Udah? Nabi Muhammad sudah cukup istirahat, waktu sudah saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan Nabi Muhammad bisa ceramah, semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.